Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu, alimul ghaibi wasyahadah, huwar rahmanur rahim. Huwal khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur, karena Allah Subhanahu wa taala memilih kita yang terbaik untuk kita. Sudah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai manusia, sebaik-baik makhluk, ahsanul khaliqin, sebagus-bagus ciptaan adalah manusia. Dibandingkan dengan malaikat, perangkatnya lebih luas manusia. Malaikat itu tidak pernah berbuat durhaka kepada Allah. Karena apa? Tidak diberi nafsu gitu ya. Sedangkan manusia diberi akal, diberi nafsu gitu ya. Kok masih tegak menjunjung tinggi kebenaran, mengamalkan firman-firman Allah, menjunjung tinggi sunnah baginda Rasulullah SAW. Ini luar biasa. Maka ada manusia yang lebih baik daripada malaikat, di mana malaikat juga berkhidmat kepadanya, yaitu para nabi, orang yang imannya selalu naik ya. Imannya para nabi itu yazidu wala yanqusu, naik dan tidak turun, ya. Nanjak terus gitu ya. Tapi kalau kita qad yazidu wa qad yanqusu, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun gitu ya. Nah, kecuali para nabi ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi yang lain itu imannya naik terus. Mengapa imannya para nabi selalu naik? Karena mereka itu selalu berada di jalan Allah, selalu berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga imannya terjaga. Tetapi kita kadang-kadang berdakwah, kadang-kadang tidak, kadang-kadang berbuat kebajikan, kadang-kadang berbuat dosa ya. Maka bagaimana iman itu akan naik ya? Karena iman itu akan naik bitta'ah, sedangkan akan turun itu bil ma'asyi ya, karena manusia itu melakukan
dosa dan kemaksiatan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, kita bersyukur dijadikan umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala mampu juga kita dijadikan umat-umat kaum terdahulu, ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan umat Nabi Muhammad. Keistimewaannya apa umat Nabi Muhammad SAW? Keistimewaannya umurnya pendek-pendek, tapi nilai amalnya dilipat gandakan. Yang kedua, Allah berjanji ya akan dimasukkan ke dalam surga lebih dulu daripada umat-umat terdahulu. Jadi luar biasa ya. Dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Orang yang tidak dijadikan umat Nabi Muhammad SAW, maka untuk mengucapkan syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Nabi sebagai tanda pengakuan ikrar seorang hamba kepada Allah dan mengakui adanya kenabian Muhammad SAW itu sangat berat. Rasulullah SAW itu berdakwah bertahun-tahun, bahkan kepada pamannya sendiri, di mana pamannya itu pun ikut andil membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi pun meminta kepada Allah supaya diberikan hidayah. Tapi jawabnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Kamu Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kamu kehendaki. Jadi kita ini Masya Allah diberi kemudahan untuk bersyahadat. Dan lebih dari itu, hari ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan kita untuk hadir ya, menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita belajar bersama-sama dalam satu majelis yang luar biasa, yaitu majelis taman-taman surga. Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabatnya, jika engkau melalui taman-taman surga, maka petiklah buahnya. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, majelis zikir, majelis ilmu. Ya, majelis ilmu, majelis zikir ini adalah taman-taman surga. Kita masih hidup di dunia, tapi kita sudah berada di taman-taman surga. Ya, luar biasa ini. Hanya orang yang yakin ya terhadap firman Allah dan sabda Rasul, ya, percaya ya, yang akan menikmati gitu. Orang yang tidak yakin, tidak percaya terhadap sabda Nabi, tidak pernah akan menikmati bahwa majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu itu adalah lezat. Karena ini bagian dari makanan jiwa, makanan rohani. Hanya tergantung orangnya saja. Ketika orang itu sehat jasmani, dia akan makan dengan makanan-makanan yang bergizi dengan perasaan lezat. Tetapi ketika orang itu sedang sakit, sekalipun dia disuguhi sate, gulai, makanan yang enak menurut logika manusia kan, tapi kalau jasadnya ini sedang sakit, maka tidak pernah akan merasakan kelezatannya. Tapi kalau orang sehat, jangankan sate dan gulai gitu ya, sambel apa Pak Teguh itu di medsos itu, keluban plus pete, jengkol ya, waduh, sudah kemelicir nih. Pak Teguh sering ngeser itu ya, pete disambel gitu. Itu ya, hanya pakai sambel katakanlah, ditemani pete, waduh luar biasa nikmatnya. Jadi begitulah orang yang jasadnya itu sehat. Begitu juga
Orang yang hatinya sehat, ya, imannya sehat gitu ya, maka akan merasakan lezatnya majelis ilmu, majelis taklim, membaca Quran, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir. Ini akan merasa nikmat, bersedekah, ya, merasa terpuaskan hatinya. Hadirin rahimani rahimakumullah. Sebaliknya orang yang jiwanya lagi sakit, imannya lagi sakit, ya, maka untuk menjalankan firman-firman Allah, aturan Allah ini seperti dipaksa, dia harus terbang ke langit, ya. Ini dipaksa terbang ke langit kan berat sekali. Ka'annama yas'adu fis sama, ya. Firman Allah dalam Al-Qur'an itu untuk menggambarkan orang yang tidak diberikan hidayah, tidak diberikan petunjuk, ya, maka digambarkan seperti orang yang dipaksa terbang ke langit, ya. Gak bisa, mana itu ya? Pernah dengar kisahnya yang lucu, saya baru Abu Nawas itu ya. Abu Nawas pernah mengatakan kepada orang-orang, ya, nanti saksikan pagi ya, saksikan saya mau terbang, bisa melihat di lapangan nanti, ke lapangan. Orang udah banyak berudu di lapangan. Abu Nawas datang ke situ, kemudian orang-orang mendesak, ayo, katanya bilang akan terbang. Maka Abu Nawas gini dong, lu mana katanya akan terbang? Ini akan ini akan terbang. Tidak terbang tapi akan. Bagaimana manusia? Sekarang ada pesawat ya. Hadirin rahimani rahimakumullah. Oke, pokok bahasan pagi hari ini adalah ayat yang saya bacakan tadi. Wallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Ini ayat yang sangat terkenal dan mendasari tauhid asma wa sifat. Jadi kalau dulu kita sudah belajar yaitu tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah, tauhid uluhiyah, sekarang tauhid asma wa sifat. Yaitu kita meyakini dengan sepenuhnya akan sifat-sifat Allah yang tercantum di dalam nama-namanya. Ya. Kita tahu di telapak kedua tangan kita, ya, itu sudah Allah tulis sebelum kita lahir, ya. Di tangan kirinya ditulis 81, di tangan kanannya ditulis 18 dengan angka Arab, ya. Apabila dijumlahkan 81 ditambah 18 adalah 99. Ini sesungguhnya nama-nama yang baik, dengan kata lain Asmaul Husna. Ya. Walillahil Asmaul Husna wad'uhu biha. Ya. Dan Allah memiliki nama-nama yang baik. Wad'uhu, maka hendaklah kalian berdoa biha, dengan Asmaul Husna itu. Jadi kalau kita akan berdoa kepada Allah, maka
maka sebut dulu nama-namanya. Ini adab ya dalam berdoa. Karena apa? Karena ketika kita membaca Asmaul Husna sebelum kita berdoa, ini artinya kita menunjukkan rasa keyakinannya, wujud keyakinannya kepada Allah bahwa Allah memiliki sifat seperti apa yang akan kita minta. Ya, misalnya kalau kita akan meminta kepada Allah ampunan, maka sifat yang dibaca yang Maha Pengampun ya. Ya Ghaffar, ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Misalnya kita akan meminta rizki, ya Allah, ya Razzaq ya. Jadi kita sebut atau disebut beserta permohonan itu. Ya, setelah minta diakhiri innaka anta khairur raziqin. Sesungguhnya engkau adalah zat yang sepandai-pandai memberikan rezeki. Begitu seterusnya. Karena ini juga bagian daripada tauhid. Nah, kenapa kita harus meyakini sifat-sifat Allah itu dalam setiap saat dan keadaan? Ini bagian daripada ikrar dan keyakinan manusia kepada Allah, agar tidak ada pilihan lain kepada selain Allah, karena tidak ada andad, tidak ada sekutu bagi Allah dalam melakukan apapun. Misalnya dalam memberikan rizki, contohnya, ada enggak zat pemberi rizki yang lebih baik daripada Allah? Ada enggak yang dapat menjamin rizkinya selain Allah? Begitu seterusnya. Jadi setiap nama, di balik nama ada kekuatan yang besar. Dan itu apabila keyakinan itu merasuk dalam jiwa kita, dalam hati kita, ya, itu akan mudah untuk mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Allah disebut dengan namanya, dengan sifat-sifatnya. Keyakinan dalam hati kita untuk meyakini akan keagungan kehebatan Allah bersama sifat-sifatnya, itulah ya yang akan mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini merupakan salah satu tertib dalam doa kita yang merupakan pengejawantahan dari apa yang kita yakini. Dan apabila keyakinan itu 100%, kata orang Malaysia, 100% ya, tidak ada campurannya sama sekali, mituhu madep mantep nek basa Jawa gitu ya, kepada Allah dengan sifat-sifat yang kita ucapkan dan diyakini dalam hati secara sepenuhnya, maka insya Allah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperhatikan apa yang kita minta kepada Allah ya. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji. Janjinya Allah apa? Janjinya Allah fastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Jadi ada dua apa? Salah satunya adalah wal yu'minu bi, keyakinan yang benar dalam hati kita, tidak ada campuran ya dengan yang lain ya. Nah ini adalah kita meyakini kepada asma dan sifat.
bahwa namanya mengandung sifat, dan sifat itu yang perlu diyakini dalam hati, diwujudkan dalam sikap dan perbuatan kita. Ya, perbuatan kita ya itu kepada Allah kan gitu ya. Kalau kita yakin Allah tidak ada tandingannya, kenapa ragu mencari yang lain kan gitu. Jadi sesungguhnya kita memiliki Allah adalah memiliki segalanya. Oleh karena itu dahulu ya, ada cerita menarik ya, yaitu ceritanya Ayas. Mungkin hadirin sudah pernah membaca ya ceritanya Ayas. Ayas itu adalah seorang pembantu ya, di salah satu kerajaan di zaman dahulu itu. Kemudian di suatu hari raja pernah memberikan semacam sayembara gitu ya, kepada para pembantu pekerja-pekerjanya ya, di lingkungan kerajaan, di lingkungan istananya gitu ya, pada saat itu. Kata raja, hari ini aku akan memberikan kejutan kepada kalian ya. Silahkan kalian minta kepadaku apa yang aku bisa ya. Maka para pembantu pekerja istana itu ya, mereka pada minta macam-macam. Ada yang minta emas gitu ya, ada yang minta tanahnya ya, kebun. Saya minta kebun yang di sana, saya minta ini, ada yang minta kendaraan pokoknya dia minta apa yang diminta, sepanjang raja bisa ya, akan dipenuhi dia dari itu ya. Maka Iyas itu dia mendekati raja, nyikap raja gitu ya. Loh, gimana kamu Iyas? Artinya dia minta raja gitu ya, berarti minta. Terus setelah didata, kamu minta apa saja. Nah Iyas yang aneh sendiri ya, minta raja nyikap gitu. Maka di hadapan yang lain Iyas ditanya, mengapa kamu nyikap saya Iyas? Kamu mau minta aku? Kata raja ya. Maka Iyas mengatakan, wahai raja, engkau yang punya semua itu ya. Kalau saya punya engkau, berarti saya punya semua itu kan. Cerdas ini Iyas. Maka itulah sesungguhnya sebuah perumpamaan yang sangat